Waalaikumsalam. Halo, halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, silahkan duduk. Ya Kak, terima kasih. Ya. Bagaimana kak kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Tadi gimana perjalanannya? Apakah aman? Alhamdulillah, sangat aman Kak perjalanan. Alhamdulillah kak. Sebelum mulai sesi konseling, sebaiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Asri Selmi, saya sebagai konselor yang akan memandu sesi konseling pada hari ini. Kakaknya sebelumnya namanya siapa? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Merlinda Madiani, bisa dipanggil Linda aja Kak. Baik Linda. Sebelumnya, konselor memiliki asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi, Merlinda boleh cerita sebanyak mungkin ataupun cerita tidak perlu takut ataupun khawatir. Ceritanya nggak akan tersebar kok, akan terjaga rahasianya aman. Sebelum sesi konseling dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Melinda, ada masalah apa? Apa ada masalah yang diceritakan? Ada Kak. Kalau ada boleh silakan Melinda, silahkan. Boleh Kak. Saya Kak, akhir-akhir ini tuh sering banget dibully oleh teman saya sendiri Kak. Itu kejadiannya barusan? Iya Kak. Kalau barusan boleh diceritakan. Boleh, Kak. Silahkan Melinda. Boleh Kak. Baik Kak, kayak gini Kak, saya tuh sering banget Kak merasa tidak dihargai dan selalu diejekin oleh teman saya, dan saya tuh sering banget diperlakukan semena-mena oleh teman saya Kak. Apapun yang saya lakukan pasti dipandang sebelah mata oleh teman saya sendiri Kak. Sejauh ini apa yang sudah Melinda lakukan supaya tidak dilakukan seperti itu lagi? Boleh ceritakan? Boleh Kak. Saya tuh kan sering dibully ya Kak. Saya sering kayak melawan, tapi teman saya malah senang untuk menghina saya, merendahkan saya tuh, dia tuh senang Kak. Saya tuh kadang saya nangis pun mereka tuh kayak malah ketawa Kak, malah senang kalau lihat saya menderita Kak. Nah, tapi saya sudah berusaha, saya tidak menangis, saya udah melawan, saya udah teriak, saya udah ke wali kelas saya, tapi wali kelas saya apa Kak? Dia cuma bilang akan dilanjutkan doang, ditindaklanjutkan doang, tapi tidak diproses Kak. Orang tua saya pun saya tidak pernah bilang kepada orang tua saya sih Kak, karena saya tuh gak mau menambah pikiran orang tua saya. Saya tuh kalau setiap pulang sekolah, kalau ada masalah dari dari kelas, saya tuh nggak pernah membawa masalah saya ke rumah Kak. Apapun itu Kak, saya tuh mending cerita ke diri saya sendiri daripada cerita kepada orang tua saya, cerita ke orang lain Kak. Kadang saya sering cerita ke orang lain yang tidak kenal, saya tuh seneng Kak. Tapi saya mikir lagi Kak, pasti orang lain tuh mikir kayak kamu tuh kasihan. Kenapa harus diceritain masalah kayak gitu pun harus diceritain. Tapi tuh saya tuh seneng Kak bercerita sama orang lain tuh. Tapi saya tuh kadang kalau udah cerita sama orang tuh kayak merasa bersalah. Kenapa harus saling cerita? Harus diceritain masalah seperti itu Kak. Apa yang membuat kamu merasa bersalah? Boleh ceritakan lebih detail lagi? Boleh Kak, kayak misalnya saya tuh cerita sama orang lain yang tidak kenal, baru dekat. Kayak misalnya saya ini sering dibully loh, saya sering di loh. Nanti mereka tuh kayak kasih solusi sama saya. Tapi solusi mereka tuh saya tahu kalau saya tuh kayak dikasihanin Kak. Saya tuh bukan ingin dikasihanin, tapi saya ingin cerita doang Kak sama teman-teman saya, saya tuh pengen menceritakan apapun beban saya Kak pada orang lain, tapi saya nggak mau diambil solusinya gitu Kak.
Lalu tindakan kamu boleh dilanjut? Boleh Kak. Tindakan saya tuh kadang saya menangis sendiri, saya kadang kesepian Kak, saya tidak percaya sama orang lain lagi. Tapi saya berusaha untuk percaya gitu. Tapi itu rasa masih takut Kak untuk percaya karena saya sering dibully, saya sering dihianati oleh teman. Kadang kalau misalnya saya punya pendapat, saya tidak direspon pendapat saya Kak. Saya ngerti perasaan kamu pasti sakit hati banget dan kecewa banget ya karena tidak dihargai dunia. Iya Kak. Oke, boleh ceritakan lebih dalam lagi? Saya pasti Kak merasa kecewa, saya merasa benar-benar saya marah ke diri saya. Kenapa? Apakah saya jelek Kak? Saya mikir gitu, apakah saya jelek? Apakah saya tidak pantas untuk dibanggakan oleh teman saya? Apakah saya benar-benar mampu untuk menjalani semua ini Kak? Kadang saya cermin ke diri saya sendiri Kak, kayak kamu tuh kenapa, apa yang banyak salahnya di kamu. Saya tuh banyak kekurangannya Kak, saya banyak banget kekurangannya, tapi saya tidak tidak untuk menutup diri kalau saya itu tidak bisa itu Kak. Saya berusaha Kak kalau saya itu bisa, tapi keberusahaan saya itu kadang tidak menghasilkan apa-apa Kak. Kadang membuat diri saya takut untuk melangkah Kak. Itu. Apa yang membuat kamu merasa bahwa diri kamu itu seperti itu? Ya, saya tuh takut aja Kak. Saya tuh nggak punya keberanian untuk menunjukkan itu kepada teman saya yang pernah sering teman saya lakukan ke saya Kak. Saya tuh orangnya nggak enakan Kak. Apapun yang mereka minta saya lakukan, tapi pas saya pengen satu hal atau apapun itu, mereka tidak ada Kak. Mereka malah menjauhi saya. Tapi apakah kamu tahu sebelumnya kenapa teman kamu begitu ke kamu? Saya tidak tahu Kak. Kamu tidak tahu ya? Iya Kak. Saya malah kayak, oh gini ya, waktu pas saya susah tidak ada orang yang di sekitar saya, tapi pas mereka susah itu saya selalu ada Kak. Saya selalu berusaha Kak. Kadang saya mikir saya ingin menjauh sama teman-teman saya, karena saya terasa sakit banget Kak. Iya, emang rasa mulia teman saya itu tidak kelihatan, tapi kelihatan banget sama saya Kak. Kelihatan orang lain tidak Kak. Kayak mereka tuh kayak menyempelekan pendapat saya itu, kayak misalnya saya ngomong dikasih solusi, tapi solusi saya cuma dihampas aja Kak, gak pernah dipakai apapun itu. Itu membuat saya kayak saya takut bicara, saya takut melangkah. Saya takut banget untuk kayak ngasih solusi untuk masalah saya ini Kak. Tapi kamu sudah balik, sekarang kamu sudah berbuat baik kepada mereka walaupun mereka jahat ya. Tapi kamu udah keren banget, udah bagus karena kamu baik. Iya Kak, tapi kadang saya merasa saya selalu dimanfaatin Kak. Apa kebaikan saya ini yang mereka inginkan cuma kebaikan saya doang Kak? Ya mereka tuh kayak gimana ya Kak? Saya ngelakuin ini tuh serba salah kan di depan mereka tuh. Tapi kalau misalnya saya ngerasa kalau saya jahat gimana ya, itu nggak bisa untuk jahat Kak. Teman saya ngerasa pengen aja ngebantu teman saya ini, tapi teman saya nggak pernah ngebantu saya sama sekali Kak. Kak, aku tuh pernah Kak dilempar oleh temen aku tuh, aku yang bekas makan dia Kak. Gimana aku nggak sakit hati, aku nggak nangis, aku nggak kecewa Kak. Aku pernah digituin Kak, aku sampai nangis, sampai aku teriak-teriak. Yang lain malah membantu aku, enggak Kak. Mereka malah ketawa Kak. Mereka tuh malah kayak seneng banget kalau aku dibully Kak. Mereka tuh ingin aku menderita Kak. Aku terus-terusan diginiin. Kadang aku tuh ngerasa aku ingin banget Kak memberontak, aku ingin jahat lagi sama mereka.
Tapi ke diri aku tuh nggak mau kak. Tapi gimana ya kak? Pasti kamu sangat kecewa dan marah banget ya pada saat ini, kayak teringat lagi masa-masa yang kemarin itu ya. Aku tuh marah banget kak. Aku kecewa banget kak. Orang tua aku nggak pernah seperti ini kak. Tapi mereka bisa-bisanya seperti ini kak. Aku sambil teriak-teriak kak. Gak ada satupun yang membela saya kak. Kamu sangat kecewa banget pastinya. Oke, untuk mereda emosinya sekarang, aku kasih kamu waktu diam selama semenit atau 2 menit supaya kamu emosinya reda dulu, baru dilanjut ke sesi selanjutnya untuk cerita lebih banyak lagi ya. Baik kak. Apakah misalkan sudah mulai reda sekarang? Sudah kak. Kalau sudah reda, boleh kak dilanjutin ceritanya. Silahkan. Gimana ya kak? Kadang saya ngerasa bahwa diri saya itu terlalu baik. Saya tuh ingin banget kak menjadi orang jahat, ingin gak mau menolong orang kak. Saya tuh ngerasa diri saya tuh kalau misalnya terlalu baik banget sama orang kak. Saya ingin berubah kak, tapi saya susah untuk merubah diri saya ini kak. Menurut kakak kayak gimana kak? Apakah saya tetap untuk kayak dengan diri saya sendiri, ataukah saya berubah demi berubah kak? Saya ingin banget berubah. Saya nggak mau kalau saya terus-terusan diinjak. Saya nggak mau terus-terusan harga diri saya diinjak sama orang, dikhianati sama orang terus-menerus kak. Saya sudah capek kak. Kalau dari saya, solusi dari saya ngerti kamu tuh pasti kecewa banget, sakit hati banget, itu hal manusiawi. Pasti manusia juga kalau misalnya digituin ingin rasanya membalaskannya. Tapi kalau menurut saya lebih baik jangan, karena masa kita seperti mereka yang jahat kepada kita gitu. Kalau solusi dari saya, kamu buktiin dengan kamu proses lebih baik lagi, menjadi diri yang lebih baik lagi. Kamu udah bagus banget karena kamu baik sama mereka, membantu teman kamu sendiri. Itu udah sangat bagus, sudah sangat baik sekali. Jadi jangan pernah kita berubah karena orang lain. Jadi kita harus diri sendiri kita lebih baik, harus jadi manusia yang lebih baik lagi. Itu kalau dari saya. Oh gitu ya kak. Terima kasih ya kak untuk solusinya. Iya. Saya akan berusaha menjadi diri saya lagi kak. Saya akan terus-terusan untuk tidak peduli lagi sama orang lain kak. Saya akan berusaha untuk menerima ke diri saya sendiri kak. Bagaimana sekarang, apakah kamu sudah enak atau ada yang perlu diceritakan lagi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi? Saya sudah lebih baik kak. Dan saya tuh banyak cerita yang saya ingin keluarkan kak. Tapi saya bingung mau dari mana dulu kak saya harus bercerita. Kadang saya tuh merasa teman saya itu saya berteman sama orang kak. Tapi teman saya itu sebentar doang berteman sama saya kak. Kadang teman saya itu udah langsung hilang. Kadang saya cuma sekali ngobrol, saya sekali berteman sama orang. Tapi orang itu besoknya tidak lagi kak, tidak berteman lagi. Dia malah menjauhi saya. Kadang saya pikir saya itu salah apa kak? Apa kamu sebelumnya sama dia ada masalah atau ada apa? Bisa dijelasin lagi? Enggak ada sih kak, tapi kadang tuh saya tuh senang kan untuk bercerita, senang untuk menyapa orang kan. Saya ngerasa bahwa saya menyapa orang berlebihan, saya kayak ngajak orang ngobrol, itu tuh membuat ada teman saya tuh kayaknya cemburu kak sama saya. Tapi saya tidak tahu juga kak apa itu sebabnya atau gimana, saya tidak tahu kak. Apakah kamu punya cara mengatasi hal tersebut? Iya, saya ngedeketin lagi kak.
tapi dia udah punya teman lagi kak, dan saya udah berusaha nanya sama dia, saya udah minta maaf apakah saya ada salah, tapi teman saya itu kayak udah menghindar dari saya kak, dia nggak mau temenan lagi sama saya kak. Apa kamu tahu alasan dia tidak mau berteman dengan kamu? Saya tidak tahu kak, dia tuh kalau ditanya ataupun dibujuk tuh dia kayak menghindari kak, menghindari suatu pertanyaan kak. Saya bingung mengatasinya, saya pusing kak kalau saya bertanya sama teman saya, malah teman saya yang banyak alasan gitu kak. Oh, dia yang menghindar ya sama kamu. Iya kak. Dia nggak mau ceritakan hal itu ke kamu. Iya kak, membuat diri saya merasa bersalah banget kak, saya hancur banget kak. Kadang saya kayak hidup tuh kayak gini banget sama saya kak, hidup tuh pahit banget sama saya kak. Saya tuh tidak ada manis-manisnya soal pertemanan itu. Coba apakah kita alihkan ke hal yang membuat kamu merasa happy, senang. Apakah ada kegiatan yang sekarang ini kamu sedang senangi? Ada kak, saya tuh akhir-akhir itu saya seneng banget sama seni apapun itu kak. Saya seneng sama tari, saya seneng sama nyanyi, saya tuh sangat seneng kak. Kalau saya lagi menari, kalau saya lagi menyanyi, pikiran apapun beban saya itu saya keluar kak. Kadang saya tuh kalau bisa lagi nari, beban yang saya raut, yang saya tumpangi itu keluar aja kak dengan tarian saya, gerakan saya. Itu tuh membuat diri saya kayak jadi diri saya sendiri kak. Itu kelebihan saya kak. Saya tuh senang banget sama nari kak. Jadi kamu kalau misalnya lagi sedih atau kecewa, kamu larinya ke seni, ke tarian. Iya kak. Itu sangat bagus sekali Marlinda. Iya kak. Kadang saya merasa nggak ada lagi kak selain itu yang membuat diri saya menjadi diri saya sendiri. Saya kayak bingung banget mau ngelakuin apa. Kadang saya di depan orang tuh saya tidak bisa apa-apa. Kelebihan saya tapi itu kak. Itu kan dari kelebihan Marlinda. Itu sangat keren banget kelebihan kamu, bisa bisa nari. Tapi saya kadang takut, tidak percaya itu kak. Saya itu tidak pede untuk menunjukkan kalau diri saya itu bisa nari, diri saya itu bisa nyanyi. Saya belum bisa menunjukkan semua ini kak kepada teman-teman saya yang pernah menghina saya, ngecewain saya. Apa yang membuat kamu tidak percaya diri padahal kamu bisa nari? Saya takut kak, takut aja gitu, takut salah, takut tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kamu tidak perlu takut Marlinda. Kamu harus lebih berani lagi untuk menunjukkan kelebihan kamu itu, karena itu sayang sekali kalau misal tidak ditunjukkan kelebihan kamu itu Marlinda. Iya kak, suatu saat nanti saya akan menunjukkan kelebihan saya kepada teman saya. Saya akan tunjukin ke publik kalau saya itu pandai menari kak. Saya tunggu Marlinda, karena itu bagus sekali. Iya kak, makasih ya kak untuk solusinya. Iya, sama-sama. Oke Marlinda, jadi masalah utama kamu itu di pertemanan yang tiba-tiba teman kamu menjauh dari kamu ya? Iya kak. Apa kamu sudah mempunyai cara menyelesaikan masalah ini? Saya sih kalau solusi untuk mengatasi masalah ini tuh kayak masih ragu-ragu kak. Soalnya saya tuh punya, karena saya tuh mikir apakah karena saya dekat sama orang lain, teman saya tuh jadi cemburu sama saya kak. Jadi saya akan berusaha tidak langsung akrab lagi sama orang lain kak. Saya akan fokus ke teman saya satu ini tuh kak. Saya tidak mau menjauhi teman saya yang ini, yang baik, yang sering sama saya kak. Apapun itu suka ataupun mau menduga kak.
Ada pengalaman sendiri yang kayak aku ini Kak? Kalau pengalaman aku ya, aku dulu punya teman SMP yang dulu tuh dia cemburu banget kalau misalnya aku punya teman lain. Nah, cara aku mengatasi hal tersebut, jadi aku tuh ke temen aku yang lama ini, sahabat aku yang lama ini, sama ke teman yang baru atau yang aku baru dekat itu, aku melakukan mereka tuh dengan sama, dengan adil dan menyeimbangkan waktu ke sahabat aku yang lama sama yang baru. Tapi awal-awal aku bukan awal sih, aku juga harus lebih ngasih perhatian lebih dulu ke yang teman aku cemburu ini nih, supaya dia juga senang. Terus kita jelasin pelan-pelan kalau bahasanya kita juga harus punya teman yang lain gitu. Kalau karena kan kita juga kan butuh teman juga di yang lain gitu, bukan dia doang. Pasti juga bakal akan mengerti gitu. Jadi caranya tuh ya kita juga bisa mengatasinya tuh imbang aja ke teman yang lama sama teman yang baru supaya tidak ada kecemburuan di antara mereka. Itu kalau dari aku, pengalaman aku sendiri. Gitu ya. Ya. Kakak ada ngasih nasihat untuk saya untuk bisa lebih baik lagi, dan saya pun disenengin lagi sama orang lain, sama teman saya, dan saya bisa membuktikan bahwa saya itu bisa Kak, layak untuk dicintai dan dibanggakan oleh teman-teman saya Kak. Kalau nasihat dari saya Marinda, kamu itu jangan karena ingin membanggakan orang lain kamu yang berbeda, tapi kamu merubah diri kamu itu hanya karena diri kamu sendiri, karena kamu yang lebih baik, bukan karena orang lain. Jadi kalau dari saya, kamu tidak apa-apa kecewa sama siapapun itu, teman-teman kamu jagain kamu, tapi kamunya harus tetap menjadi orang lebih baik lagi. Kamu buktikan kepada mereka bahwasanya kamu bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi, lebih keren lagi gitu caranya. Jadi kamu jangan pernah ada niatan melakukan hal jahat kepada orang tersebut, tapi melainkan kita ubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kalau itu sih Maria. Oh gitu ya Kak. Terima kasih ya untuk nasihatnya. Apakah kamu sudah merasa lega karena cerita kepada saya, atau ada hal yang ingin diceritakan lagi nanti? Saya sudah lega Kak, dan tidak ada yang ingin diceritakan lagi Kak. Apa boleh saya lihat perkembangan kamu di beberapa setelah sesi konseling ini? Boleh Kak. Kita buat kontrak di hari Rabu, apakah kamu bisa? Bisa Kak. Baik. Nanda, kamu sudah sangat keren sekali, kamu sudah sangat kuat sampai sejauh ini. Aku melihat sangat amazed banget sama kamu, karena kamu keren banget Nanda. Ya Kak, makasih ya Kak. Kamu harus semangat lagi ya, jangan karena teman kamu seperti itu kamu malah bersedih, tapi kamu harus semangat dan tunjukkan ke mereka kalau kamu bisa lebih baik, bisa lebih keren lagi. Iya Kak, pasti saya lebih semangat lagi Kak. Terima kasih ya Kak atas semua ini Kak. Terima kasih, saya sudah cerita banyak banget Kak. Aku juga terima kasih banyak ya, karena kamu sudah cerita ke aku, kamu sudah percaya sama aku. Terima kasih banyak ya Marinda. Iya Kak, sama-sama Kak. Sebelum sesi konseling ini kita selesai, kita berdoa dulu ya Marinda. Iya Kak. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Marinda. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu ya Marinda. Baik Kak. Baik Marinda, saya antar kamu ke depan. Baik Kak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.